Saya persilahkan terlebih dahulu. Terima kasih Bu Lima untuk kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini yaitu yang pertama yaitu kita doa, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah. Yaitu acara pertama yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Yandes. Tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi memohon kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala akan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Kita awali dulu dengan membaca Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami berkumpul di tempat ini, di ruang serbaguna kami ini untuk sama-sama mendengarkan pemaparan materi terkait dengan diseminasi budaya positif. Mudahkanlah ilmu kami ini diserap oleh kami Allah, sehingga kami bisa melaksanakan apa yang telah kami pelajari ini, dan juga bisa membawa manfaat bagi diri kami sebagai guru, terlebih bagi sekolah kami sebagai sebuah institusi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yandes. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ida. Tempat dan waktu kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri semuanya. Indonesia kebangsaan.
hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Kartini SPD. Tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih. Untuk apa ya? Dari apa tuh guys? Bisa apa sih? Baik. Cerbalan itu belajar partai bersama. Baik, terima kasih buat Bu Atika, MC Pandalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, rabbil alamin, wasyukurlah kita masih diberi kesempatan yang sehat, iman, dan dapat berkumpul di siang ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon subjek Bu Nur Himah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW. Bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini kita yang ketiga kali, ya, dimana sekolah kita ini ada 3. Jadi 3 kali untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, mudah-mudahan yang ketiga ini kita semakin mantap lah akan berbagi ilmu ya oleh calon CGP kita ini. Nah, tentunya dari 2 yang sebelumnya saya ambil, 1 tahun bisa Bapak Ibu menilai anak-anak Bapak Ibu di dalam Bapak Ibu. Si A sampai si J itu yang bagaimana sih wataknya? Nah, itu. Jadi memang itulah, memang kita tidak bisa langsung mengecas anak ini pemalas, anak ini nakal, tidak bisa. Karena itu kembali lagi kita lihat latar belakangnya lagi. Ya, mudah-mudahan ya kita semua ya, khususnya Bapak Ibu tenaga pendidik 4 Batu Aji ini ya, kompetensinya ya semakin lama semakin maju, dan kita pun menjadi pendidik-pendidik yang selalu dinanti oleh anak kita. Bukan kalau kita tak datang, senang kali kami datang Bapak, senang kalau kami Bapak tak datang kita, tapi jadilah kita bukannya kalau kita tidak datang anak didik kita bertanya, kemana ya Bapak kami, kemana Ibu kami? Itu yang ditanya anak itu yang kita. Dan dikatakan guru, iya itu kalau nanti senang kami Bapak kita, itu kita harus berintrospeksi ya, karena saya yakin Bapak Ibu semakin lama kita mendidik, semakin banyak pengalaman, semakin banyak kita bisa mengambil kesimpulan strategi kita mengajar. Sama macam saya dulu awal-awal kayak mau kita masuk datang ngajar tugas dulu itu dapat gaji. Tapi semakin lama bertambah tahun pengalaman kita bisa membaca bagaimana supaya anak senang, anak menanti kita, apa ya itu tadi kembali lagi ke Bapak Ibu sendiri loh, ke kita, ya, ke kita. Nah, kalau kita semua merasa kita ada rasa tanggung jawab, terpanggil kita menjadi pendidik yang selalu dinanti anak, aman lah lompatnya. Ya, karena banyak sekali perubahan di dunia pendidikan ini. Pertama, kita tidak boleh memukul anak dulu. Kita pukul anak, kita limpas saja, ada orang tua datang. Dulu, zaman sekarang, bilang sepatu aja ngamuk datang ke sekolah, mau Bapak wali kota. Itu pengalaman di SD 05, Bapak datang ngamuk bilang sepatu, namanya tiket lepas sepatu hotel kelas, datang ngamuk sama kepala sekolah, saya kan wali kota. Bapak nggak tahu betul berapa wali kota. Itu jadi Bapak Ibu, iya kita dengan dunia pendidikan ini ya tidak bisa lagi kita bermain pola pikir lama kayaknya. Banyak perubahan, apalagi di zaman
kadang-kadang kita sudah mulai semakin bingung. Ya contoh saya juga kalau dengan ini ada juga yang kayak Alfa aja saya tak bisa, saya ngakui. Yang harus tidak masuk kelas, minta kelas sama Alisa. Kadang ada kesempatan ingin belajar tapi tidak ada waktu. Jadi itu ya Bapak Ibu, jadilah kita pendidik yang selalu dinanti oleh anak-anak kita. Ya, bukan anak-anak kita takut kepada kita. Itu aja, dan juga kepada Bu Hikmah, ya semoga Bu Hikmah semakin lebih baik lagi ilmu yang didapat, bisa menjadi pemimpin pembelajaran dan menjadi coach kepada teman-teman di sekolah ini. Jadi bisa boleh berbagi ya Bu Hikmah, jadi jangan makan sekolah. Maksudnya bagilah biar berbagi-bagi kita itu. Jadi kami saya dapat gini di kelas Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu di kelas tuh Bapak Ibu yang punya hak veto otonom. Nah Bapak Ibu buat tapi ya maksudnya Bapak Ibu yang 1 tahun, bukan kita guru bidang studi juga, tapi kita cuma guru analisa. Dalam kelas tuh bagaimana Bapak Ibu bisa mengolah anak kita ya dengan karakter yang berpusat pada siswa. Itu aja. Itu aja. Saya dapat pantun satu lagi. Ada tadi ada berpantun nih sejak. Mana ya pantunnya tadi, coba. Iya. Buah tomat disayat-sayat. Ewa. Bijinya banyak, dimakan lihat. Ewa. Mari belajar sepanjang hayat. Ewa. Guru penggerak selalu semangat. Semangat buat kita semua. Terima kasih. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan supportnya kepada calon guru penggerak di SD kita. Semoga calon guru penggerak di sekolah kita bisa memberikan yang terbaik untuk SDN nomor 4 Batu Haji. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, yang selanjutnya adalah inti pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Nur Hikmah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batam. Tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih Ibu Sumatika. Terima kasih Ibu kita atas support dan motivasinya untuk kami dan kita semua. Sebelum kita mulai saya mau pantun dulu. Tak sudah berasa kita orang Melayu tidak berpantun, karena di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Pagi hari pergi belanja. Ewa. Titip kunci ke tetangga sebelah. Acara diseminasi dibuka dengan mengucapkan kata Bismillah. Baiklah, satu pantun lagi. Nah, boleh? Lantaklah di sini. Siang hari masak gulai, ikan dimasak gulai kuning. Sebelum acara kita mulai dulu dengan ice breaking. Biar tidak ngantuk, kita ice breaking dulu. Bisa, tak bisa itu apa tak induk ini wifi kita pindahkan ke sini, coba lupa kadang-kadang dulu apa namanya tadi. Ayo joget, ayo. Aku tengok sekali semua. Ini kan nggak nampak semua. Kadang tak ini dia.
Konsentrasi. Biar semangat. Bisa bisa. Terima kasih, boleh duduk kembali. Bisa, janganlah ada pakai. Oh iya belum. Agama. Belum menit lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Ya, Bunda. Oke, agak ngos-ngosan juga, tapi semangat kan Bapak Ibu. Sebelum kita memulai acara kita, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Yang pertama, kesepakatan kelas kita ini. Artinya, handphonenya di silent. Nah, jadi tidak ada bunyi nada dering handphone selama pemaparan berlangsung. Kemudian yang kedua, angkat tangannya terlebih dahulu sebelum ingin bertanya atau ingin memotong pembicaraan orang. Karena kita harus saling menghargai. Selanjutnya, yang ketiga ini adalah datang sebelum jam yang ditentukan. Jadi bukan kalau kita bilang tepat waktu, nanti takutnya kalau kita bilangnya jam 10.30 datangnya pas-pas 10.30. Jadi datanglah sebelum jam yang sudah ditentukan. Tadi sudah alhamdulillah sudah datang sebelum jam 10.30 ya. Bagaimana? Setuju dengan kesepakatan kelas kita ini? Setuju. Oke, alhamdulillah setuju. Nah, pada sesi ini kita akan memahami tentang konsep dasar disiplin positif, kemudian teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir itu adalah 5 posisi kontrol. Nah, jadi kita akan belajar tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, konsep dasar disiplin positif. Coba, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Disiplin. Oke, Ibu Sumati. Aturan. Selain aturan ada lagi? Mungkin ketika mendengar kata disiplin, oke, terima kasih. Taat. Taat. Oke, taat. Selanjutnya kepatuhan atau patuh. Aturan. Teratur. Jadi tidak jauh-jauh ya dari kata aturan dan teratur. Konsep disiplin, benar ya? Segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bahkan terkadang tidak sedikit dari orang ketika kita ingin mendisiplinkan orang, kita menggunakan berbagai macam cara. Bahkan Bu ya, ada yang sikapnya memaksa. Harus, karena orang lain itu harus patuh terhadap apa yang kita buat. Harus menaatinya, harus melakukan apa yang kita inginkan. Itu adalah konsep disiplin. Nah, maka di sini kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif itu sangat efektif kita gunakan untuk anak didik kita. Nah, mengapa? Karena disiplin positif itu adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi berbeda dari sini. Di sini
secara konsepnya itu hanya ada patuh di sini. Kemudian ada kata orang lain. Caranya berbagai macam cara orang membuat bagaimana seseorang itu menjadi disiplin. Nah, sekarang tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan peserta didik kita dengan cara tidak menghukum ataupun tidak memberikan ancaman. Kira-kira sudah mulai refresh tidak otaknya? Sudah mulai menghubungkan tidak Bapak Ibu? Jadi disiplin positif itu kita mendisiplinkan anak tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi positif dia. Tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita sesuaikan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Sudah pada tahu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, belum tahu Ibu. Sekarang saya beritahu. Kalau belum tahu, mungkin yang sudah tahu hanya sekedar mengingatkan saja. Kita flashback ke belakang dulu. Jadi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita mengajarkan peserta didik kita sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka, dan tidak lupa kita harus mengajarkan peserta didik kita itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodratnya, begitu. Jadi kita tidak bisa sama sekali menyamakan. Oh, dulu mungkin tadi Ibu sudah bilang dulu ya, dulu anak kalau dipukul sama gurunya, anaknya mengadu kepada orang tuanya malah ikut nimbrung bukulin, begitu. Nah, kalau sekarang tidak bisa, karena kita sesuaikan dengan tuntunan zaman dan kodrat alamnya sudah berbeda. Saat ini anak mungkin jiwa-jiwanya itu lebih lembut, jadi mereka tidak bisa dikasari. Ditambah lagi dengan mungkin orang tuanya yang dulu benar-benar mendidik anaknya 100% di rumah ya, karena mayoritas mereka mungkin tidak bekerja. Jadi kalau merasa anaknya itu kurang disiplin di sekolah, mereka tambah disiplinkan lagi di rumah. Nah, tapi kalau sekarang orang tuanya bekerja, mereka mungkin hanya menerima pengaduan dari satu pihak saja. Mereka hanya mendengarkan keluhan dari anaknya saja, karena orang tuanya ini tidak terlalu banyak waktu untuk menggali lebih lagi. Maka dia tiba-tiba datang ke sekolah, ya Ibu ya, marah-marah dia di sekolah. Nah, oleh karena itu kita harus mendisiplinkan anak itu sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan zamannya, dan sesuai dengan karakter peserta didik. Ingat ya Bapak Ibu, karakter ataupun gaya belajarnya. Jadi bukan kita menuntut anak itu harus 100% pintar semua. Nah, kita punya siswa 37 siswa misalkan. Kemudian kita mengajarkan anak-anak ini, kita harus berpikiran bahwa 100% anak saya harus kelas 1 dan kelas 2 nih harus bisa menghafalkan perkalian 1 sampai 10. Jangan ya Bapak Ibu, nanti kita stres sendiri. Nah, jadi kita sesuaikan kemampuan anak itu. Makanya kita harus ada yang namanya asesmen di awal pembelajaran. Nah, disiplin positif di sekolah kita ini alhamdulillah ya sudah lumayan banyak berjalan di setiap harinya. Bapak Ibu ada yang masih ingat mungkin disiplin positif kita yang ada di sekolah? Mungkin di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hari Senin disiplin positif kita apa? Upacara. Kita mendisiplinkan anak dengan harus mencintai tanah airnya. Kemudian yang hari Selasa kita menggunakan bahasa daerah. Nah, tanpa kita sadari setiap hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu kita itu sudah menerapkan disiplin positif. Salah satunya adalah dulu sebelum kita membuat pembiasaan di sekolah, bayangkan Bapak Ibu kita cuman membariskan anak setiap hari Senin. Bagaimana sulitnya?
Sulit sekali. Bisa hampir 1 jam hanya untuk membuat mereka berbaris di lapangan. Tetapi dengan adanya pembiasaan di sekolah, secara tidak langsung mereka mendengar bunyi bel langsung turun sendiri. Apakah itu ada paksaan dari kita? Apakah itu ada paksaan dari kita? Turun anak-anak semuanya, sudah bunyi bel dan sebagainya. Tidak ada. Nah, itulah dia ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percaya bahwa dengan mereka mengikuti pembiasaan yang ada di sekolah, mereka akan menambah ilmu. Begitu. Ya, itu adalah salah satu cara. Kemudian disiplin positif ini kita sudah menerapkan yang disebut dengan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, bagaimana cara kita melihat bahwa sekolah kita itu sudah menerapkan 5S? Nah, ini Ibu, mungkin salah satu caranya nanti kalau orang dinas, kita ingin terlihat nih seperti sama orang dinas. Orang dinas ataupun pengawas itu dapat menilai sekolah ini sudah menerapkan disiplin positif atau tidak, dilihat dari karakter siswanya. Kalau siswa kita datang, tamu datang, siswanya langsung menghampiri, mengucapkan salam dan sebagainya, kepala sekolah dan guru tidak harus memberitahu lagi, Pak, sekolah kami ini sudah menanamkan disiplin positif loh Pak. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, kami sudah menerapkannya, kami sudah mensosialisasikannya. Tidak perlu lagi, karena dia sudah melihat hasilnya, bahwa anak itu senyum, sapa, sopan, santun, dan sebagainya. Nah, jadi dari situlah kita akan melihat disiplin positif kita ini berhasil apa tidak, kita lihat dari karakter siswanya. Ya, karakter siswanya, dan tak lupa karakter pendidik dan tenaga pendidiknya, kepala sekolah, dan semua warga sekolah kita. Itulah tujuan disiplin positif, tanpa kita menyuruh lagi anak-anak, kamu harus salam ya kalau ada kepala dinas yang datang. Tidak, mereka sudah menanamkan di diri mereka sendiri bahwa ketika orang datang kita harus salam, kita harus senyum. Itulah inti dari disiplin positif yang akan dihasilkan dari sekolah kita nantinya. Mungkin saat ini masih dalam proses, insya Allah kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Oke, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tadi kan ada 5 nih, kemudian kita lanjut masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Sebelum saya lanjut ini, yang disiplin positif tadi sudah paham belum Bapak Ibu? Insya Allah sedikit-sedikit ya Bu Adin ya. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya ke teori motivasi. Nah, teori motivasi ini berdasarkan perilaku manusia itu ada 3. Ada 3 yang dibagi menjadi 2. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Apa itu? Ekstrinsik ini adalah motivasi dari luar. Kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, saya harus datang sebelum jam 7.30. Kenapa? Biar dilihat ibu kepala sekolah, benar. Kemudian, saya harus datang jam 7.30. Kenapa kira-kira? Biar dikatain disiplin. Selanjutnya, kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita harus menggunakan kacu. Contoh pada hari ini. Kenapa kita harus menggunakan kacu? Karena itu adalah disiplin untuk berpakaian di hari Rabu. Oke, karena itu adalah disiplin pada hari Rabu. Oke. Baik. Kita tadi datang karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Tadi
sudah ya disebutkan sama Ibu Sumaryatin bahwa kita datang itu untuk dilihat Ibu Kepala Sekolah. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Yang kemudian motivasi intrinsik, motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi diri sendiri. Saya misalkan Ibu Sumaryatin datang jam 7 lewat 5 menit. Padahal di situ Ibu Kepala Sekolah belum datang. Mengapa Bu Atin datangnya jam 7 lewat 5 menit? Atau Ibu Berlian datang jam 6 lewat 50 menit? Karena dia sudah dari hatinya. Saya kalau datangnya lambat tidak enak rasanya. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan karena ingin dihargai, bukan karena ingin supaya tidak dihukum, bukan. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Nah, jadi sebenarnya motivasi perilaku manusia ini sah-sah saja kita lakukan, asal tidak melanggar aturan dan tidak melanggar kesepakatan. Akan tetapi jauh lebih baik jika kita melakukan sesuatu itu dimulai dari yang intrinsik. Jangan yang ini dulu kita lakukan, motivasi dari luar dulu, baru kita dari dalam. Tapi mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia. Sama juga seperti anak-anak kita. Kita berikan anak kita PR. Anak kita PR, dia mengerjakan PR itu secara terpaksa. Mengapa? Supaya besok dia tidak mendapatkan hukuman mungkin, atau tidak mendapat menghindari ketidaknyamanan karena yang lain selesai kok saya belum selesai. Nah, bagaimana cara kita menanamkan kepada siswa itu agar mereka itu mengerjakan PR dimulai dari diri sendiri? Nah, kita berikanlah PR-PR yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan dia. Jangan Bapak Ibu kita anak-anak itu belum bisa membaca, terus kita suruh mereka, ini yang contoh yang kelas 1 ya, karena masih mengeja. Yang kelas 1 contoh, mereka belum bisa membaca, tapi ibu kasih PR membuat video membaca 3 paragraf. Nah, itu tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita sesuaikan dengan peserta didik. Jika kita memberikan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai, maka motivasi intrinsiknya ini akan timbul sendiri. Kita berikan mereka pembelajaran-pembelajaran yang menarik. Jangan kita hanya memberikan metode ceramah saja tanpa memberikan alat peraga. Sesekali berikanlah mereka pembelajaran yang menarik, mungkin menggunakan kuis atau boleh kita menggunakan infokus. Biar secara tidak langsung kalau kita memberikan mereka contoh, memberikan mereka infokus, padahal yang di sini itu materi pelajaran. Tapi apa yang ada di otak mereka? Kita nonton loh Bu. Dengan menonton itu secara tidak langsung mereka belajar. Kalau mereka senang dengan metode yang kita berikan, maka motivasi intrinsiknya ini akan berjalan dengan sendirinya. Tanpa motivasi intrinsik ini, tanpa ingin dihargai oleh gurunya, tanpa harus diberikan dulu penghargaan, diberikan dulu applause, baru mereka mau melakukan, baru mereka mau menulis cepat. Salah satu contoh kalau kita ingin memberikan metode yang menarik, bagaimana supaya siswa kita menulis dengan cepat, misalkan kita berikan slide di sini. Ayo ditulis ya anak ya. Nanti kalau sudah selesai yang di lembaran ini ada lagi nanti yang lebih menarik. Tapi anak-anak ibu tulisnya jangan yang sambil bermain-main dulu ya, seperti itu. Kita berikan mereka stimulus, ya Bapak Ibu ya. Kita berikan dia stimulus. Nah, supaya timbul motivasi dari dalam dirinya ini. Jadi tak perlu kita lagi, mungkin hari pertama kita lakukan stimulus betul, hari besok dan lusanya tidak perlu lagi kita berikan kata-kata yang sama. Dia sudah tahu, oh ibu ini pembelajarannya selalu menarik loh, ayo kita cepat-cepat. Sudah dari hatinya itu, dia ingin belajarnya. Nah,
Jadi itu yang kita harapkan sebagai guru untuk menimbulkan motivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa lagi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan menghargai mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Semoga nanti di dalam kelas ya perlahan-lahan kita rubah cara mengajar kita rubah metode pembelajaran kita menjadi metode pembelajarannya menarik sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik kita. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Tadi ada perilaku menghindari hukuman, kemudian perilaku untuk menghargai, mendapatkan penghargaan, dan perilaku dari dirinya sendiri. Boleh angkat tangan Ibu? Ini ada tiga ini. Dari ketiga ini di kelas Bapak Ibu kira-kira yang mana yang paling banyak mendominasi? Ya, boleh dicerna dulu. Apakah menghindari ketidaknyamanan? Kita ambil contoh ketika mereka membuat PR soalnya terlebih dahulu. Ibu Sumartika, siswanya bagaimana? Iya, kebanyakan itu. Iya, kayaknya masih yang ekstrinsi. Ya. Karena takut. Terima kasih Bu Sumatika. Ada lagi tepuk tangan dulu lah. Ada lagi Pak Nasdi? Pak Nasdi, siswanya dari mana? Apakah untuk mendapatkan penghargaan dari Bapak? Belum yang itu. Belum. Jadi apa sudah di sini mungkin? Tambah lagi ya. Tambah lagi, berarti masih di sini. Oke. Mungkin masih Pak Yandes. Oh sama, masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini. Nah, perlahan-lahan kita rubah ya. Perlahan-lahan nanti kita rubah. Kita dimulai dari metode pembelajaran kita, karena kita di sini semua bukan untuk pribadi, melainkan untuk generasi emas kita di tahun 2045, Bu. 2045 yang akan datang. Dari sinilah kita akan menciptakan generasi-generasi emas. Nah, bagaimana caranya? Kita harus membuat bagaimana cara anak itu mendapatkan motivasi dari dalam dirinya. Jadi perlahan-lahan kita rubah. Kita tidak bisa merubahnya secara bim salabim abrakadabra langsung jadi, tidak seperti itu. Tapi kita mulailah dari sekarang. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi ini ya, tadi masih banyak yang terlebih hukuman ya, hukuman. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sebenarnya sudah tidak asing di telinga kita ya, apalagi mendengar kata hukuman. Hukuman itu adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku peserta didik yang melanggar aturan atau norma yang diterapkan. Jadi itu adalah hukuman. Ya, kalau dia melanggar, sudah jelas ada peraturan di sekolah kita, tidak boleh berambut panjang bagi yang laki-laki. Kita sebagai guru tiba-tiba menghukum dengan menggunting. Mengguntingnya kalau rapi mending. Ini mengguntingnya sempak kanan, sempak kiri. Cepat ya, kita cepat. Itu adalah hukuman. Nah, jadi karena itu sudah ada peraturannya. Jadi peserta didik harus melakukannya. Nah, itu. Ini sebenarnya hampir tidak sesuai dengan disiplin positif ya. Karena itu sesuka gurunya saja. Selanjutnya, belum. Masih ada yang mau saya sampaikan. Hukuman ini sebenarnya ada dua macam. Ada hukuman dengan memberikan sanksi, kemudian ada hukuman dengan memberikan hadiah, gift atau penghargaan. Baru dengar Bu Aimin. Coba. Ada tidak kira-kira?
memberikan hadiah itu bisa menjadi hukuman bagi peserta didik. Padahal niat saya baik loh. Rasa angkuh, rasa sombong terhadap peserta didik. Bu Irma, maaf. Ya. Waktu kami dapat pelatihan mengenai diseminasi positif ini, waktu sama Bu Wilda, dia yang diberikan gini, bukan dikatakan kalau hukuman kalau kita menjanjikan, kalau kita menjanjikan, tapi kalau spontanitas dalam benak kita nanti, nah itu tidak. Ingat kan? Dalam bentuk surprise itu berarti Iya, namanya. surprise. Jadi gini, Surprise. iya. Iya. Jadi kan ibu tidak nanti ibu kalau juara 1 atau ini kalau sekolah ini kita janji kan itu katanya hukuman, tapi kalau Itu namanya surprise, Ibu. Iya. itu tidak hukuman. Ya, yang hukuman itu adalah ketika kita menjanjikan kepada anak-anak kita. Sebelum kita memulai sesuatu, misalkan ketika anak ulangan nanti nilaimu 100 ya. Nanti yang dapat nilai 100 ibu kasih uang 5.000 untuk jajan di kantin. Nah, itu ketika besoknya mau ulangan, ibu tidak memberikan hadiah lagi, tidak menjanjikan apa-apa lagi, maka dia akan merasa tidak ada juga. Itu mematikan kreativitas peserta didik yang harusnya dia menggebu-gebu awalnya karena dapat hadiah, sehingga besoknya tidak ada lagi hadiah, dia tidak ada lagi jiwa-jiwa kreativitasnya, semangatnya, dan juga dampaknya kepada peserta didik yang lain akan adanya keirian, kok kecewa, kok dia bisa, saya nggak bisa, udahlah yang dapat dia terus, kok saya kan nggak pernah dapat, ya udah seperti itu. Jadi tidak boleh ya, Ibu ya. Itu termasuk hukuman. Iya, itu termasuk hukuman, Bapak. Makanya panas kalau Sagu juga, makanya setiap kita lakukan selama ini kan anak yang ranking 1 kita sampaikan waktu kenaikan kelas. Nah itu kan rupanya itu kalau sudah jadi mungkin dianalisis itu tidak baik bagi anak-anak yang tidak dapat, merasa dia down juga, dan anak-anak yang dia yang menang, yang juara ini dia merasa nanti saya dijanjikan nih dapat piala, dan nanti apalagi dijanjikan lagi sama orang tuanya itu, jadi dia termotivasi tuh kadang-kadang bukan dari luar, motivasinya dari dia hanya menginginkan nanti saya dapat ini, dapat sekarang hilang juaranya ya. Iya. Jadi Dan juga menghukum anak itu harus belajar terus. Kalau tidak, nanti saya dimarahin mama saya, nanti tidak saya termotivasi dari dia. Oke ya Bapak ya. Selanjutnya itu adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah hasil atau akibat akibat alami yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Jadi konsekuensi dalam pendidikan itu bersifatnya lebih logis terkait langsung dengan tindakan siswa. Itu konsekuensi ya. Nah selanjutnya ini adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita akan belajar restitusi lebih mendalam lagi ya. Ini ada 2 contoh hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, membersihkan coretan di meja yang dibuatnya. Itu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Selanjutnya, berdiri kaki 1 di depan kelas. Hukuman. Yakin Bapak Ibu? Coba. Oke. Jawabannya benar ya. Yang di sini adalah konsekuensi. Kemudian yang berdiri satu kaki itu adalah hukuman. Berarti sudah paham ya. Nah. Jadi kalau anak yang tidak berpakaian lengkap, kalau kita bicara, kita restitusi dulu Ibu. Kita restitusi dulu. Mengapa anak itu tidak memakai pakaian lengkap? Dipisahkan dari barisan kan? Setelah itu kita restitusi. Berarti itu hukuman dulu ya? Boleh kita melakukan tindakan terlebih dahulu secara spontan. Oke. Kita restitusi dulu. Nah, bagaimana cara merestitusi? Restitusi ini adalah hal yang paling dianjurkan sebagai seorang pendidik. Jadi kita sebagai pendidik itu harus memiliki jiwa-jiwa restitusi ini. Nah, untuk mendapatkan solusi dari sebuah masalah peserta didik. Yang pertama itu, mungkin kita sering merestitusi, tapi kita tidak tahu langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, bagaimana
stimulus dulu mereka, bagaimana cara mereka supaya merasa lebih nyaman, lebih terbuka pada kita. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kok bisa kamu lakukan hal itu? Kenapa kamu tidak bawa topimu? Kira-kira kalau kamu lakukan itu bagaimana? Kira-kira kalau kamu pacaran tidak bawa topi, barisanmu sama nggak dengan yang lain? Tidak, Bu. Gimana perasaanmu? Senang apa sedih? Sedih, Bu. Nah, seperti itu. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya, karena saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah memiliki keyakinan kelas. Kita tanyakan, kamu tahu kan keyakinan kelas kita seperti apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa nanti ke depannya? Kalau kamu mau jadi dokter, ya kamu harus mengikuti dong kesepakatannya. Kan yang buat kesepakatan kelas itu kamu dan teman-temanmu, bukan ibu. Ibu kan cuma mau fasilitasi, kan kamu yang mau seperti itu. Nah, seperti itu. Dengan nada yang lembut. Nah, seperti itu, ya. Inilah restitusi yang diharapkan, yang mampu kita jalani. Mungkin saat ini kita belum bisa 100%, tapi setidaknya kalau kita sudah tahu akan ilmunya, insya Allah kedepannya akan tertanam. Minimal kita sudah tahu ilmunya. Apapun segala sesuatu, kalau kita sudah tahu ilmunya, kita akan secara tidak langsung, kemarin saya baca itu kayak gini loh langkah-langkahnya. Seperti itu. Jadi kalau sudah tahu, insya Allah nanti kedepannya ketika kita memarahi anak, ada yang namanya restitusi loh kemarin, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya berhubungan dengan restitusi tadi, kita membuat keyakinan kelas. Nah, kita lanjut keyakinan kelas kita. Di keyakinan kelas kita ini, guru itu berperan untuk mewujudkan keyakinan sekolah itu dengan membuat kesepakatan. Jadi kita buat dulu kesepakatan kelas bersama siswa kita, baru kita buat sebuah keyakinan. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas ini, yang pertama itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan kelas itu tidak boleh berambut panjang, itu peraturan. Tapi kalau kita buat dia dalam kesepakatan kelas, kita buat dia menjadi kata-kata yang positif. Berpakaianlah rapi, berpenampilan rapi dengan potongan rambut yang rapi biar terlihat lebih indah, seperti itu. Jadi kalau rambutnya gondrong kan ikat-ikat, cepak, apalagi nggak pakai minyak rambut kan dia terlihat tidak rapi. Jadi kata-katanya tuh lebih enak dibaca dan lebih mudah dipahami oleh anak-anak kita. Selanjutnya, kalau kita menggunakan bahasa yang abstrak, tidak boleh berambut panjang. Yang diingat dia nanti rambut panjangnya. Itu yang tertanam di otak dia. Jadi kan rambut panjang. Padahal di depannya ada kata tidak boleh. Tapi kalau kita buat dengan kalimat menggunakan rambut yang rapi, nah, jadi ingatnya rapinya saja, seperti itu ya. Jadi itu juga sangat penting untuk menstimulus siswa. Kemudian dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Jadi harus universal ya. Kemudian dalam bentuk positif yang sudah saya seperti katakan tadi. Kemudian tidak terlalu banyak agar mudah dipahami. Jadi kesepakatan kelas itu jangan bikin 1 sampai 20. Ya kalau anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 kayaknya kalau 1 sampai 20 agak pusing dia. Cukup 5 saja. 5, tapi kalau sudah diterapkan pada peserta didik, yang pertama kerapiannya, yang kedua kebersihannya, yang ketiga sopan santunnya, yang keempat kebersihannya dan sebagainya. Itu jika sudah tertanam pada peserta didik kita, insya Allah sekolah kita akan memiliki mencetuskan anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Kemudian sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kita buat kesepakatan, jangan pula membuat kesepakatannya tentang tempat tidur, membersihkan tempat tidur. Kita sesuaikan. Kalau di kelas ya, berarti untuk kepentingan kelas. Melibatkan semua warga kelas. Karena kita mau di sekolah, jadi kita tanya semua peserta didik ya, jangan hanya mewakili. Tapi nanti dari semua itu kita pilah dan kita pilih, kita jadikan satu persepsi. Karena bahasa anak-anak itu terkadang masih banyak yang sama. Kita pilah, kita pilih mana yang paling pas. Kita diskusikanlah di situ. Di situ, di dalam diskusi itu kita juga
membuat anak merangsang anak supaya lebih bisa berbicara, menjadi pemimpin kelas nantinya. Kemudian hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi per tahun itu di-upgrade ya Bapak Ibu ya, jangan selalu itu saja. Nah ini kan anak kelas lain kemarin udah patuh kok, udah bisa melaksanakan keyakinan kelas ini, berarti tahun ini saya pun kesepakatan kelasnya yang ini sajalah, nggak usah diganti lagi karena udah oke kok menurut saya. Tidak, setiap anak tuh beda-beda, setiap tahunnya beda-beda karena beda kepala, beda mungkin rambut sama hitam, tapi hati kita tidak ada yang tahu, mungkin berbeda-beda juga. Oke, sampai ke pembentukan keyakinan kelas sudah paham Bapak Ibu? Oke, sudah semuanya buat kan? Oke, alhamdulillah. Ini adalah contoh kesepakatan kelas ini. Tepat waktu masuk dan keluar kelas, berdoa dan sebagainya. Jadi bahasanya itu yang enak ya, dipakai. Jagalah kebersihan, empati, bertanya jika tidak mengerti. Sama juga seperti Bapak Ibu, bertanya jika tidak mengerti. Kita di sini saling berbagi ilmu. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke poin 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Jadi peserta didik kita juga kita harus tahu bagaimana sih kebutuhan dasar mereka. Mengapa mereka bisa melakukan pelanggaran di sekolah? Atau mengapa sih mereka itu bisa prestasinya luar biasa sampai go internasional? Kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya mereka seperti apa. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan serta penguasaan. Kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk kehidupan kita, berhubungan dengan nyawa kita, makannya, minumnya, rumahnya, pendidikannya, hingga rasa nyamannya. Jadi ketika peserta didik melakukan kesalahan, tanya dulu. Mungkin dia tidak makan. Biasanya kalau orang tidak makan itu emosinya berlebihan. Karena lapar dia baru disenggol temannya, senggol dikit bacok katanya. Kita nggak tahu ternyata dia belum sarapan di rumah, tidak ada makanan, terbawalah emosinya. Nah itulah pentingnya kita menanyakan kebutuhan dasar. Yang selanjutnya itu adalah kebutuhan untuk disayangi. Mungkin anaknya di rumah tidak ada kasih sayang, makanya dia caper sama gurunya, melakukanlah tindakan-tindakan hal kayak mana caranya supaya gurunya itu memperhatikan dia terus, dicubitnya lah temannya. Oh ternyata dia ini butuh kasih sayang, di rumahnya mama bapaknya sibuk kerja, jadi dia minta diperhatikan sama gurunya. Jadi jangan main ambil hukuman saja ya Bapak Ibu ya, kita lihat dulu kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, kebutuhan kebebasannya. Nah mereka itu ingin mandiri, mengendalikan hidupnya sendiri. Ini untuk anak-anak yang sudah beranjak dewasa, kita tidak bisa mengekang mereka. Nah mengapa? Karena mereka juga butuh kebebasan. Ini termasuk kebutuhan dasar manusia loh Bapak Ibu. Jadi jangan menjudge anak itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mereka juga memiliki kebutuhan kebebasan. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan ini untuk menghibur dirinya sendiri. Jadi di sekolah pun mereka butuh juga kesenangan dalam pembelajaran. Janganlah Bapak Ibu kasih dulu materi yang baru kelas 1 atau kelas 2, Ibu langsung kasihkan materi IPA tentang fotosintesis, pusing pala anak itu. Kita kasihlah kesenangan mereka, kita kasih mereka di lapangan menghitung daun, samakan warna-warna daun, itu kan memang masih jiwa-jiwa mereka. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi. Jadi anak-anak itu yang sudah beranjak dewasa, mereka itu memikirkan, kayak mana saya ini bisa jadi pemimpin ini. Jadi kita tahu, kenapa anak ini marah-marah terus? Oh rupanya dia mau jadi ketua kelas. Ada jiwa-jiwa kepemimpinan anak itu ada. Jadi digali, kok kamu membuli ketua kelasmu terus apa? Oh setelah digali ternyata saya Bu yang harusnya bisa jadi ketua kelas, bukan dia. Seperti itu. Ya, sampai kebutuhan dasar manusia ini. Jadi kalau anak memiliki masalah eksternal ataupun internal, kita harus tahu dulu kebutuhan mereka. Jangan kita asal menghukum. Nah, ini nanti berhubungan dengan restitusi. Disinilah kita merestitusi anak. Kita restitusi anak itu. Kita tanyakan semua kebutuhannya. Apakah kebutuhannya sudah terpenuhi apa belum? Contoh si Frans tidak memakai topi. Kita
dia kurang perhatian dengan orang tuanya. Apakah bisa anaknya kita hukum? Apakah bisa anaknya kita salahkan? Tidak bisa. Karena dia di sini, dia tidak mendapatkan mungkin kebutuhan kasih sayang di rumah. Memang dia anak tunggal. Tapi kita tidak bisa langsung menghukum dia, menjudge dia. Restitusi dulu. Kalau sudah kita tahu kebutuhan siswa ini, baru kita komunikasikan dengan orang tuanya bagaimana baiknya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu hanya salah satu contoh. Nah, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, atau ibu kepala sekolah juga yang ya termasuk. Jadi posisi kontrol kita itu ada 5 jenjang. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, ada 5 posisi kontrol. Diingat-ingat ya, nanti kita ada di posisi mana. Oke. Posisi penghukum. Penghukum ini adalah guru itu percaya bahwa dia memiliki cara yang terbaik untuk menyelesaikan segala sesuatu. Guru itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, tadi kita ambil si Frans, dia tidak memakai topi di hari Senin. Langsunglah kita judge dia. Kamu terus yang tidak bawa topi. Itu secara tidak langsung kita menghukum. Meskipun kita tidak suruh dia sikat WC, kita tidak suruh dia menyiram seluruh tanaman yang ada di sekolah. Dengan kita mengatakan kamu terus, kamu lagi. Nah, kalau dong anak itu gimana? Itu adalah menghukum secara tidak langsung. Atau ada anak mungkin yang dia agak lambat di kelas itu, kita langsung judge sama dia. Kamu, ibu pastikan, pasti nanti kamu lagi yang terakhir. Asik kamu aja terus yang terakhir. Tidak boleh, karena itu termasuk ke menghukum. Kita tanyakan dulu tadi kebutuhan mereka itu, 5 kebutuhan dasar mereka itu. Nah, kita restitusi dulu mereka. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Tadi kita ambil si Frans itu, ibu kecewa lah sama kamu. Kok bisa sih kamu tidak bawa topi terus? Kan ibu sedih kalau lihat kamu berdirinya berbeda terus dengan temanmu yang lain. Seperti itu. Iya bu, maaf ya bu, insya Allah besok saya tidak lakukan lagi. Nah, sampai buat dia merasa bersalah. Nah, kayak mana? Coba pikirkan orang tuamu sudah capek-capek membelikan kamu topi, tapi kamu tidak bawa topinya, pasti orang tuamu sedih. Nah, kita buat rasa bersalah. Kemudian ini sebagai teman. Ini guru menggunakan kalimat persuasif, kalimat ajakan ya. Kemudian menggunakan humor yang mempunyai hubungan baik dengan muridnya. Jadi kita sebagai guru itu boleh juga menjadi teman pada anak kita. Ayolah belajar demi Bapak. Ayolah Frans demi Ibu. Biar Ibu tidak sedih. Bawalah topimu nanti hari Senin. Seperti itu. Itu sebagai teman. Kalimatnya lebih ke persuasif. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini kita sebagai pemantau kita harus tahu ini sesuai tidak dengan kesepakatan kelasnya. Kita pantau apa yang dia lakukan itu sudah sesuai tidak. Kalau tidak sesuai, ini kan tadi kita cuma sebagai teman kan, kita cuma sebagai teman cuma mengingatkan bawalah topinya. Tapi kalau kita sudah pemantau, kita sudah tahu menanyakan pada anak apakah sesuai dengan keyakinan kelasnya atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya manajer. Kita diharapkan sebagai guru yang baik itu memiliki posisi manajer, di mana kita itu akan menemukan solusi atas permasalahannya. Kita merestitusi anak itu. Kita tanyakan dari akar-akarnya sampai seujung-ujungnya kenapa dia bisa tidak bawa topi. Inilah yang disebut dengan manajer. Bukan kita hanya sekedar, kalau kita sebagai teman kita hanya mau mengajak dia supaya tidak lagi, tapi kalau sudah di manajer ini kita restitusi dia. Kita tanyakan, kita validasi dulu tindakannya, kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya juga sudah sesuai apa tidak. Nah, kemudian kita tanya, kira-kira yang terakhirnya. Jadi
nanti Pras yang kamu lakukan itu apa supaya bawa topi? Ya Bu, saya minta tolong nanti sama Mama biar diingatkan lagi di rumah. Jadi itu adalah posisi manajer. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai di situ mungkin ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, saya berikan sesi untuk bertanya. Atau jangan-jangan sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke Pak Manton, oke terima kasih Pak Manton. Terima kasih Bu. Ini satu masalah Bu. Jadi anak itu misalnya kita kan sudah anak itu tidak sekali tidak bawa pensil pas waktu belajar misalnya bukan 1-2 kali. Sekarang ini sudah kita ingatkan. Bahkan kita lewat WA ke orang tua murid grup, tolong Bapak Ibu anak-anak kita kalau mau ke sekolah tolong kita bantu persiapkan karena mereka belum bisa mandiri. Ternyata anak yang sama sampai 3-4 kali itu juga. Bagaimana cara kita untuk mengapakannya lagi? Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Manton. Ini kasus anak yang melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Oke, untuk kasus secara berulang-ulang kita ambil ke sini. Oke, kita ambil ke sini. Sebenarnya dia agak jauh. Kita ambil ke restitusi ini. Jadi Bapak tanyakan dulu sama dia. Bapak sudah tanyakan, Bapak bahkan mungkin sudah mau restitusi mungkin. Sudah Bapak restitusi tapi tidak ada respon. Bapak sudah memberikan WA. Bapak lihat ke kebutuhan mereka. Kelima kebutuhannya. Bapak pastikan orang tuanya bekerja apa tidak. Orang tuanya punya waktu apa tidak. Atau bahkan dia tidak memiliki kasih sayang di rumah. Mungkin itu satu tindakan dia supaya Bapak memperhatikan dia terus. Pak Manton sudah WA di grup, tetapi Bapak belum menelpon. Tolong anaknya kalau ke sekolah dibantu persiapkan bukunya. Seringkali anaknya sampai sekarang ini kadang pensil tadi. Iya. Sama anaknya masih sama anaknya kita baru ke grup aja kita nih. Oke, ke grup. Mungkin Bapak harus lebih ke spesifikkan lagi Pak Manton. Jangan WA di grup umum. Kadang orang tua kalau di WA grup umum dia tidak tahu bahwa yang melakukan itu anaknya. Dia tidak tahu. Dia pikir anaknya baik-baik aja. Apalagi Bapak tidak menyebutkan nama di situ. Nah, Bapak tidak menyebutkan nama. Boleh Bapak langsung berkomunikasi langsung secara japri mungkin, atau Bapak gunakanlah surat panggilan. Kan tidak masalah kita menggunakan surat panggilan. Itu caranya. Kemudian Bapak sudah tanya sama anaknya bagaimana. Apakah anaknya mungkin cari perhatian sama Bapak? Iya, kalau saya tanya anaknya bilang, iya mama saya nggak menyiapkan buku saya. Nah itu dia. Itu masuk ke dalam kebutuhan untuk disayangi. Dia kurang perhatian di rumah, makanya posisi kontrol Pak Manton berarti ada di. Boleh Pak Manton membuat dia merasa bersalah dulu Pak Manton. Iya udah, kita ini kan juga kalau misalnya kamu tidak membawa pensil, tidak bisa menulis, tidak bisa mengerjakan tugas, apalah yang kamu dapat hari ini. Ya. Berarti Bapak harus berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Kasih tahu, Ibu, mohon maaf, anak Ibu mungkin kurang Ibu perhatikan lagi di rumah. Mohon Ibu perhatikan anak Ibu untuk lebih memperhatikan buku catatannya. Mengingat anak Ibu ini kan masih kecil, umurnya masih 7 tahun, 8 tahun. Dia belum bisa terlalu mandiri. Masih butuh bimbingan dari orang tuanya, dari gurunya dan sebagainya. Seperti itu Bapak ya. Jadi semoga nanti Bapak masih di sebagai teman boleh, atau bahkan Bapak sudah bisa manajer kalau memang Bapak sudah lakukan restitusi. Bapak sudah yakinkan, ini kan sudah ada di kesepakatan kelas kita. Bisa, Bapak bisa, termasuk juga sudah di manajer kalau Bapak sudah melakukan restitusi tadi itu. Sudah Bapak tanyakan dulu. Buktinya Bapak ada di posisi manajer.
Bapak tahu bahwa anak itu tidak disiapkan oleh orang tuanya bukunya. Nah, berarti Bapak sudah sesuai dengan prosedurnya. Seperti itu, Pak. Oke, Bapak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, gimana Bapak? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Pak Yandes. Pak Yandes. Kebutuhan Baik, dasar. terima kasih kesempatannya kepada Bu Nur Hikmah. Pertama-tama saya selaku peserta ya, berterima kasih atas materi yang disampaikan dan juga luar biasa sekali penyampaian materinya. Sedikit kalau boleh saya bertanya, ini terkait dengan materi tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, saya hanya penasaran. Selain mungkin kan tadi disampaikan bahwa ada kemungkinan pelanggaran ataupun mungkin ketidakdisiplinan siswa ini terkait dengan kurang terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia ini. Pertanyaan saya adalah, selain mungkin kita bertanya secara langsung kepada siswanya, ada nggak cara lain atau metode lain yang bisa kita pakai supaya kita tahu bahwa jangan-jangan memang siswa ini tidak terpenuhi di kebutuhan yang mana. Ya, selain mungkin kita hanya bertanya secara langsung kepada siswanya saja. Terima kasih Bu Nur. Luar biasa ya Pak ya. Jadi ini lebih ke menganalisis Pak. Kita menganalisis sendiri tanpa kita bertanya pada anak itu. Kita sebagai guru ini hebat loh. Tanpa bertanya sama anak, kita tahu. Contoh Pak ya. Anak kurang di bertahan hidup. Anak yang sering mungkin yang ekonominya menengah ke bawah. Biasanya pakaiannya itu sering tidak lengkap. Yang tidak pakai kaos kaki, yang tidak pakai topi, mungkin bahkan warna bajunya itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Terus dia bukunya mungkin sering tinggal-tinggal. Kita bisa menganalisisnya sendiri. Dari penampilannya saja kita sudah tahu. Dia mungkin tertidur di kelas, sering tertidur. Tak perlu Bapak tanya lagi, mungkin dia capek kerja. Dia mungkin ikut mamanya bontot-bontot karena mamanya bontot-bontot. Apakah Bapak langsung tanya? Jangan langsung tanya, kamu ikut bontot-bontot ya? Tidak kan? Kita tahu, kita bisa secara langsung menganalisis. Jadi kita kasih dispensasi dia sendiri. Mungkin dia memang kelelahan, dan itu kita tidak bisa paksakan anak itu harus belajar 100% karena dia tidak memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya ini Pak. Kita tidak bisa samakan, kita kasih dia waktu istirahat. Kalau dia tertidur, biarkan dia tertidur. Karena kalau kita paksakan juga dalam keadaan mungkin lapar, dia lapar, tidak ada makanan di rumah. Jadi dia tidak bisa konsentrasi di dalam kelas. Tak mungkin kita paksakan, kamu harus menghafalkan perkalian 9 dan 10 dalam keadaan lapar. Dan kita tahu bahwa anak itu tidak memiliki kebutuhan ini, bertahan hidup. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada di sini memiliki jiwa kepemimpinan. Yang mana itu? Jiwa kepemimpinan. Menjadi jiwa kepemimpinan. Salah satu contoh anak yang memiliki jiwa kepemimpinan itu sering maju ke depan. Saya bu. Kalau kita tanya saya bu. Bahkan kalau dia memiliki dia pengen jadi ketua kelas kemungkinan. Dan kalau kita tidak pilih jadi ketua kelas, kemungkinan dia akan mengganggu temannya. Karena dia merasa saya loh yang berhak jadi pemimpin ini. Kalau saya yang jadi pemimpin ini, kelas akan aman, saya jamin itu. Itu salah satu contohnya. Jadi kita lihat dulu. Kan kita memilih kandidat nih, untuk menjadi ketua kelas. Nanti anak-anak yang memilih, kita pilihlah kandidat yang Bapak kira-kira ini ada jiwa-jiwa pemimpin. Nah, ketika Bapak memilih kandidat ketua kelas, Bapak tidak perlu tanya lagi kan? Atau
Bapak bisa menganalisis atau mungkin bisa siapa yang menjadi ketua kelas? Saya. Tapi kan Bapak analisis dulu. Kalau misalkan yang kelemar yang begini terus, tapi dia angkat tangan, Bapak jadikan kandidat tidak? Kita sesuaikan. Nah seperti itu. Jadi banyak cara untuk mengetahui kebutuhan apa yang anak itu butuhkan tanpa kita bertanya secara langsung. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Yandes? Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin masih banyak ya yang mau ditanyakan karena memang disiplin positif ini sangat menarik. Tapi mengingat akan waktu kita ya Ibu ya, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya mau berpantun dulu. Tetap ada pantun. Tapi sebentar, sebenarnya ada refleksi sedikit saja. Ada refleksi saya. Refleksinya ini sebenarnya nanti kita kasih dulu ya. Oke, perasaan Bapak Ibu ketika mempelajari materi ini bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bisa dijelaskan kenapa senang? Dapat ilmu. Oke, dapat ilmu baru. Nah, kemudian ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan ketika sudah menerima materi ini? Akan menerapkan di kelasnya. Akan menerapkannya di kelas. Amin. Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini sangat penting untuk saya Bapak Ibu. Mungkin kedepannya saya ketika memaparkan materi harus seperti apa. Mungkin ada refleksi dari Bapak Ibu semua. Mungkin saya kalau menyampaikan sesuatu, omongan saya itu terlalu set gitu, sehingga agak susah. Untuk berikutnya ya, bukan hanya memapar saja, tetapi diterapkan ya, supaya dengan 3 CGP kita yang ada di sekolah ini, sekolah kita semakin lebih bagus lagi. Oke, baik, terima kasih. Dengan berakhirnya refleksi kita itu maka berakhir pula. Oke, pagi hari pergi belanja, titip kunci ke tetangga sebelah, acara diseminasi ditutup. Oh, kayaknya salah pantun. Salah pantun. Oke, burung dara, burung cendrawasih berjumpa di Pulau Irian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Demikianlah pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif, semoga kita yang mendapatkan ilmu hari ini bisa menerapkan di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Dimulai dari diri kita. Saya sebagai pembicara mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup saya mau pantun juga. Gak mau kalah dia. Oke. Siang hari